أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر. صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا خاتم الأنبياء، أعطيتنا. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di sumpah terakhir kemarin dari rentetan sumpah-sumpah yang di yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertubi-tubi. Ya, dan sebagai review, sumpah yang bertubi-tubi ini seharusnya menunjukkan kepada kita betapa penting tujuan dari sumpah tersebut. Nah, sumpah terakhir yang disampaikan oleh Allah setelah matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi, gitu kan, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai disumpah demi jiwa dan apa yang menyempurnakannya atau siapa yang menyempurnakannya. Kemarin kita juga sudah memiliki sedikit diskusi yang rumit ya tentang apa sih yang dimaksud dengan jiwa itu. Kalau kita ingin sederhanakan, jiwa itu ya sebetulnya mungkin adalah kondisi barzakh ya, kondisi perantara, kondisi menengah antara roh dan badan kita. Jadi wasilah atau perantara yang membuat ruh itu bisa mengejawantah, bisa mewujud, bisa menampakkan diri di alam materi ini, yaitu disebut sebagai jiwa. Jadi ya jiwa itu sebetulnya adalah ruh itu sendiri, cuman dalam level yang lebih rendah. Nah, analogi-analogi yang kemarin dan pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mungkin bisa membantu menggambarkan bagaimana ruh itu butuh pada jiwa gitu ya. Dan kalau kita mau pakai menambahkan lagi ya analogi yang lebih mungkin juga mendekatkan kita pada makna jiwa ini, ya jiwa ini kita anggaplah sebagai middleman gitu ya. Nah, kalau kita dalam terminologi eh, organisasi, dalam terminologi transaksi bahkan, nah kadang-kadang ada hal-hal itu yang butuh pada penengah gitu ya. Kenapa? Karena ada bahasa-bahasa yang tidak mungkin dipahami oleh satu pihak dan si penengah inilah yang membuat bahasa-bahasa itu menjadi mudah dimengerti gitu ya. Nah, transaksi itu jadi mudah untuk dijalani. Nah, bahasanya roh sama bahasanya alam materi ini berbeda nih Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya ya. Nah, itu kadang-kadang perlu pada penengah. Nah, bahasa yang berbeda ini kemudian bisa dikonversi, jadi konverter lah ya. Nah, dikonversi dengan mudah itu oleh suatu daya, suatu daya dalam diri kita yang bernama jiwa itu. Dan jiwa ini adalah realitas yang sangat penting dan disebut lebih dari 300 kali dalam Al-Quran. Dan bahkan saking sebetulnya ya plot twistnya sekali lagi jiwa ini sebetulnya rumit dan kompleks sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut kata nafs dalam surat Asy-Syams itu tanpa alif lam, padahal sumpah-sumpah sebelumnya itu dimulai dengan alif lam. Kita tentu ya, kita tentu
memahami betapa rumitnya memahami apa namanya meneliti matahari gitu sampai ada ilmu tersendiri tentang itu, meneliti bulan itu kan juga rumit gitu ya, meneliti malam siang, meneliti langit dan bumi ya itu pun perlu waktu beratus-ratus tahun bahkan beribu-ribu tahun dari perjalanan umat manusia dan itu kajiannya belum selesai, tapi itu semua seolah-olah ya, seolah-olah tidak ada apa-apanya dibanding ilmu tentang jiwa, gitu ya. Jadi ilmu tentang jiwa itu sepertinya sangat rumit dan sangat besar sehingga Allah memuat kata nafs itu tanpa alif lam. Jadi seolah-olah nafs itu semakin kita dalami, gitu ya, ternyata itu akan membuat kita menyadari bahwa kita semakin tidak tahu tentang siapa kita, tentang sebesar apa diri kita, tentang dalam petik seagung apa kedudukan kita. Gitu ya. Nah, upaya kita itu melalui tafsir surat Asy-Syams itu untuk pelan-pelan gitu ya kan menumbuhkan kesadaran gitu ya bahwa penciptaan kita itu bahkan lebih besar daripada penciptaan segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Maka dulu saya pernah mengutip sebuah syair gitu ya. Kita itu sering mengira bahwa kita itu adalah tetesan yang bersambung ke samudra gitu ya. Padahal sejatinya kita itu adalah samudra yang mewujud dalam bentuk tetesan. Masya Allah. Bahwa dalam diri kita itu terdapat alam yang bahkan lebih besar, lebih dalam daripada alam yang ada di luar diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun sampai menempatkan alam jiwa ini menjadi sumpah terakhirnya. Eh, Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi jiwa, Allah melanjutkan eh, sumpahnya dengan wama sawaha gitu ya, dengan sesuatu yang menyeimbangkannya. Kalau dalam terjemahan Depak tadi kita sudah lihat ya, dengan penyempurnaannya atau dengan apa yang menyempurnakannya. Nah, cuman kata sempurna itu mungkin dalam konteks ini adalah penerjemahan berdasarkan kelaziman ya. Jadi kata asli dari sawa yusawi itu kan menyeimbangkan. Ya, kelaziman dari menyeimbang sesuatu yang seimbang itu adalah sempurna. Maka berdasarkan makna ini, eh, tim Depak menerjemahkan kata wa masawaha itu sebagai menyempurnakannya. Cuma saya kok lebih suka kata menyeimbangkannya gitu ya. Jadi saya menerjemahkannya demi jiwa dan apa yang menyeimbangkannya. Pertanyaannya apa yang menyeimbangkannya gitu ya. Sebagaimana wasama'i wa mawanaha gitu kan. Apa yang membangunnya, wal ardi wa matohaha, apa yang menghamparkannya. Maka di sini juga pertanyaan yang sama, yang mirip dan jawabannya sepertinya adalah jawaban yang sama, itu apa yang menyeimbangkannya. Ya, itu. Berarti itu pasti seimbang ya. Kenapa? Sempurna itu pasti seimbang ya. Kenapa? Sempurna itu pasti seimbang ya. Iya, makanya nanti kita coba kaji lebih eh, jauh lagi lah ya. Itulah sebetulnya mungkin kan yang dimaksud sebagai keadilan. Jadi keadilan itu bukan tentang kesamaan gitu ya, tapi tentang keseimbangan, menempatkan segala sesuatu pada Tempatnya. porsinya masing-masing. Nah, itu namanya keseimbangan. Jadi kesempurnaan itu adalah keseimbangan, bukan kesamaan gitu ya. Jadi tidak segala sesuatu itu harus disamakan. Misalnya ketika kita memberikan reward, gitu pun reward itu harus berdasarkan upaya yang dilakukan seseorang gitu ya. Reward bahkan reward berdasarkan klasifikasi umur pun akan berbeda-beda. Reward yang kita berikan kepada anak-anak itu beda ketika mereka berusia di bawah 7 tahun.
dan reward yang kita berikan kepadanya ketika mereka mencapai usia di atas 7 tahun pun akan berbeda-beda. Uang jajan yang kita kasih pada anak SMP mungkin beda dengan uang jajan yang kita kasih ke anak SD. Ya, itu menunjukkan bahwa apa? Ya keadilan itu ya justru ada dalam perbedaan itu. Tapi itulah yang dimaksud dengan keseimbangan. Nah, jiwa kita itu juga memiliki keseimbangannya. Nah, keseimbangan ini tidak melazimkan semuanya itu harus sama porsinya. Jadi kita ini kan punya banyak potensi dalam diri kita gitu ya. Nah, potensi ini bukan kita keluarkan secara bersama-samaan. Nah, ada kondisi-kondisi di mana misalkan satu potensi itu harus kita keluarkan secara lebih dominan gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai keseimbangan. Cuma yang sedang menjadi sumpahnya Allah di ayat ini itu bukan sebelum ya, sebelum bagaimana kita menyeimbangkannya gitu ya. Poin yang lebih intinya itu adalah kenapa kalian tidak takjub kepada siapa yang menyeimbangkan itu? Hmm. Bagaimana kalian itu memiliki keseimbangan dalam diri kalian? Ya, kita bisa mengontrol marah kita, kita bisa mengeluarkan syahwat kita, gitu ya, dan kita bisa eh, memanage apa namanya akal kita. Nah, itu semua kan kita miliki, mungkin ya, mungkin dan bahkan hampir pasti ya, tanpa kita minta. Bayangkan Hmm. gitu ya kita tiba-tiba diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak punya syahwat gitu Bapak Ibu dan sahabat semua. Tidak punya amarah gitu ya dan tidak punya akal. Ini pernah nggak kita syukuri gitu. Nah, Allah berikan itu dan Allah bersumpah gitu ya demi itu. Artinya apa? Ini adalah sesuatu yang besar. Jadi jiwa dan sebelum sampai pada keseimbangannya Allah mau menekankan poin syukur di situ pada siapa yang menyeimbangkan itu. Kita diajak untuk melihat beyond fenomena gitu ya. Ada fenomena keseimbangan dan ada yang menyeimbangkan. Ada yang memberikan kita daya untuk menyeimbangkan diri itu gitu ya. Nah, ini kata para mufasir, wasama'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tohaha, wa nafsi wa ma sawaha. Ini udah beda kan ya agak gayanya itu sama gaya-gaya yang sebelumnya. Kenapa? Kan ada kata wama, wama, wama. Nah, ini menunjukkan bahwa di tiga sumpah terakhir itu kayaknya udah sampai kayak di last minute Tuhan itu mau menunjukkan dirinya gitu. Di sebelumnya itu kan tidak ada ya pembahasan seperti itu. Tapi sudah mau sampai di sumpah-sumpah terakhir nih, kalau mereka belum masih ngerti juga, ya udah saya tampakkan juga les kalian diri saya gitu. Intinya kalian tuh ingat sama saya. Intinya Hmm. kalian itu menyadari apa dalang di balik wayang ini, kan gitu. Iya. Dan ini juga menunjukkan gitu ya betapa besarnya penciptaan-penciptaan itu langit, bumi dan jiwa manusia. Bahwa apa? Bahwa mereka disepadankan bahkan dengan diri penciptanya gitu ya. Sumpahnya bahkan bukan cuma disepadankan sampai dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena didahulukan gitu ya. Didahulukan sumpahnya ketimbang bahkan penciptanya itu sendiri. Ini semuanya adalah poin-poin yang mungkin bisa menyadarkan kita betapa diri ini gitu ya, betapa diri ini sebetulnya memiliki daya tolak untuk daya tolaknya pun sangat besar untuk menyadari keberadaan dan kecahayaannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi itu kurang lebih yang bisa kita pahami terkait ayat 7 surat Asy-Syams wa nafsi wa ma sawaha demi jiwa dan apa atau lebih tepatnya makna apa kan kemarin kita anggap sebagai kiasan ya, terhadap siapa. Jadi demi jiwa dan siapa yang menyempurnakannya. Mudah-mudahan sampai di sumpah terakhir ini atau di ayat ketujuh ini kita telah memperhatikan gitu ya, telah mengingat Allah itu sendiri.
Karena Allah pun sudah mulai sepertinya ya, dalam tanda petik, nauzubillah, mohon maaf, ini cuma saya mau menggambarkan saja, menganalogikan saja. Allah pun seperti sudah khawatir, gitu. Jangan-jangan saya sudah sampah 11 kali, kalian juga belum menyadari dan belum mengingat saya, gitu ya. Nah, Hmm. jadi kata-katanya itu harus diulang dengan wama banaha, wama tohaha, dan wama So, sawah. Kemudian sebagai sebuah ikutan dari sumpah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini adalah konsekuensi dari atau tafsiran dari kata wama sawaha itu. Ya, dan siapa yang menyeimbang. Kalau tadi kan persoalannya itu kita sudah mencapai eh, momen mengingat ya Allah Subhanahu wa taala, momen zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita pelan-pelan diarahkan untuk mencapai momen zikir terhadap apa yang menjadi tanda keseimbangan kita. Oh, sebelumnya itu adalah siapa yang menyeimbangkannya, sekarang itu apa yang menjadi poin keseimbangan kita. Dan nanti bahkan sebetulnya jika kita breakdown lagi, jika kita kaji lagi secara lebih serius, kita bisa juga sampai pada poin bagaimana kita menyeimbangkannya. Kenapa? Karena makna sawaha itu adalah ilham terhadap fujur dan takwa, gitu kan? Jadi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, kita ini juga diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilham itu bukan cuma miliknya para nabi. Kita semua itu memiliki ilham dalam diri kita. Nah, ilham itu secara bahasa sebetulnya itu seperti adalah meminum dan menelan, gitu ya. Ini mirip istilah healing with Quran di awal. Kalau ada yang masih ingat, Al-Quran itu sifatnya apa? Shifa. Syifa, gitu kan. Syifa itu adalah obat, dan obat itu harus Hmm. dikonsumsi, gitu kan. Obat itu harus diminum, obat itu harus ditelan, nggak bisa dibaca doang, gitu kan. Nah, itu harus menjadi pelan-pelan diri kita, harus menjadi pelan-pelan eh, pikiran kita, harus menjadi pelan-pelan amal kita, harus menjadi karakter kita, akhlak kita, gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan baru kemudian dia bisa menjadi syifa buat kita. Nah, kita marah tuh kalau misalkan ada, kalau kita andaikan kita dokter gitu ya, ada pasien yang mau sembuh tapi cuma baca resepnya aja dan tidak diminum resepnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala meminumkan kita, gitu ya, mengguyur kita, mungkin bahasa yang lebih ekstrim itu, dengan sebuah peranti. Jadi kata ilham itu sebetulnya adalah menginternalisasi sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai ilham. Allah Subhanahu wa taala menginternalisasi sesuatu dalam diri kita. Jadi ada yang diinstal, ya bahasa sekarang itu, sama Allah dalam diri kita, dan ini hasil instalan ini ya, yang disebut oleh ayat sebagai fujur dan takwa. Nah, dari sini sebetulnya kita itu ya mirip-mirip lah ya, sebetulnya punya kapasitas juga dan bisa mendekati juga pengalaman yang dirasakan oleh para nabi, gitu. Kenapa? Karena para nabi itu punya bentuk instolan lain yang bernama wahyu. Nah, perbedaan wahyu dan ilham itu adalah kita menyaksikan eh, siapa yang menginstalnya dan bagaimana menginstalnya, gitu ya. Nah, kalau ilham ini kita nggak tahu siapa yang menginstalnya dan bagaimana menginstalnya. Jadi para ulama membedakan ilham dan wahyu itu berdasarkan pengetahuan kita terhadap sumbernya. Kalau kita tahu sumbernya, itu lah yang disebut sebagai wahyu. Kalau kita tidak tahu sumbernya, itu jadi default begitu aja buat kita. Nah, itu disebut sebagai ilham. Maka ilham itu seperti inspirasi yang datang tiba-tiba, gitu ya.
Oh, saya dapat Oh, ilham nih. Ya, karena kita nggak tahu dari mana munculnya. Tapi kalau wahyu itu mereka peroleh dengan kesadaran, gitu kan. Tapi pelan-pelan ya ilham ini perlu kita sadari keberadaannya. Ada sesuatu yang ditanamkan sama Allah, itu juga menandakan kita itu sering luput sama itu ya. Kita sering lalai sama itu, maka digunakan kata ilham. Padahal itu telah terinstall dalam diri kita. Apa itu? Ya, itulah pengetahuan atau kesadaran tentang fujur dan takwa. Kata fujur itu berasal dari kata fajar, gitu ya. Nah, fajar fajar. itu apa? Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bantu supaya kita tidak satu arah nih. Ya, apa yang dimaksud dengan kata fajar? Atau apa sih yang terlintas di kepala Bapak Ibu atau teman-teman semua dari kata fajar? Oh, 300 kali dalam Quran ada yang nanya, saya baru buka kolom chat ya. 300 kali dalam Quran itu 1 banding 20. Maksudnya kata nafs itu ya sebagaimana kata sama sebelumnya ya. Sebagaimana kata sama sebelumnya itu disebutkan sebanyak di dalam 300 ayat di Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ada sekitar 6 ribuan ayat, maka perbandingan skalanya itu adalah 1 banding 20. Jadi kira-kira rata-rata di setiap 20 ayat, sebagaimana ada kata sama, ada juga kata nafs dan turunannya. Gitu. Hmm. Meskipun itu rata-rata ya, tidak mesti seperti itu. Itu cuma mau menunjukkan bagaimana kata ini penting dan sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Poinnya di kajian kita adalah jika kita berhenti di sini agak lama, sebetulnya worth it juga gitu. Sebetulnya kita tidak sedang menyia-nyiakan waktu kita juga. Kenapa pemahaman kita yang mendalam di satu ayat tentang satu konsep atau satu kata itu akan membantu kita untuk mengintegrasikannya di ayat-ayat yang lain. Lain. Eh, nah, sudah ada yang bantu nih. Fajar itu ya maknanya malu. Oh, ada yang terpikir kata Fajar itu jadi malu ya. Kan ada di slide-nya, Mas. Oh iya, jangan lihat Tapi slide apa yang ada di pikiran Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Ada yang bilang terang, ada yang bilang sinar terang. Iya, pagi-pagi itu kan kita sebut sebagai fajar ya. Nah, cuman kata fajar itu pada akarnya itu bermakna membelah atau bahkan merobek. Gitu ya, membelah sesuatu yang membelah itu disebut sebagai fajar. Nah, makanya pagi hari itu disebut sebagai fajar dalam bahasa Arab itu karena apa? Karena dia itu seperti membelah malam. Ketika fajar muncul itu ya fajar muncul di pagi hari itu kan kegelapan tuh seperti jadi terbelah gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman yang pernah ke padang pasir tuh kerasa banget itu. Atau kita tinggal di gunung, ketika ngeliat ke langit, ketika mulai pagi itu seperti ada garis putih itu ya. Itu yang apa? Yang membelah malam gitu panjang gitu. Jadi dia membuat semacam garis di situ. Nah, itu disebut sebagai fajar makanya. Karena kata fajar itu artinya adalah membelah dan bahkan ketika fajar itu sudah mulai sunrise gitu ya dan dia mulai apa namanya memancarkan cahaya merahnya itu kan seperti ada yang meledak gitu ya. Makanya kemudian dalam bahasa Arab kata meledak gitu ya, itu juga disebut dengan kata infijar. Itu semuanya apa? Kembali kepada kata membelah tadi. Gitu. Ketika membelahnya itu sudah mulai betul-betul kalau momen pagi hari itu ya, itu betul-betul sudah keluar semburat-semburat merahnya. Nah, itu seperti ada yang meledak di situ. Nah, itu semua disebut sebagai infijar. Nah, dosa-dosa itu ya dosa-dosa itu disebut sebagai fujur. hmm, Disebut sebagai fujur, kenapa? Karena dia itu membelah atau merobek tirai rasa malu kita. Ada orang yang berbuat dosa itu disebut sebagai fujur perbuatannya karena dia sejatinya sedang mencabik-cabik sebuah perisai yang dia miliki, sebuah hijab dan perlindungan yang dia miliki yang bernama
rasa malu atau haya. Jadi orang yang berdosa itu pada akarnya adalah orang yang tidak tahu malu. Jadi kan kemarin kita sempat bahas gitu ya. Ada ulama ditanya, apakah saya boleh berbuat dosa? Ulama itu menjawab, iya silahkan berbuat dosa lah sesukamu. Lah dia bingung, kok boleh saya berbuat dosa? Anda ini ulama atau gimana? Ya nggak apa-apa berbuat dosa, tapi kamu coba tolong cari tempat di mana kamu tidak bisa menemukan ada Allah di situ. Iya. Berbuat dosalah di suatu tempat yang di situ tidak ada Allah. Maksudnya apa? Dia mau memanggil rasa malunya orang itu. Kenapa? Karena orang itu ketika berbuat dosa itu sebetulnya dia itu sedang kehilangan rasa malu itu. Itulah yang disebut sebagai haya gitu ya. Nah, haya itu tingkatnya itu eh, luar biasa apa namanya dalam gitu ya. Ada orang itu yang saking hayanya itu bahkan ketika duduk itu nggak mau bersender gitu ya. Itu udah tingkatan yang sudah rumit lah ya. Kenapa? Karena mau eh, menunjukkan adabnya, mau menunjukkan adab bukan ke orang lain, ke Allah Subhanahu wa taala gitu bahwa eh, jangan sampai saya ini bermalas-malasan gitu. Itu semua tuh muncul dari haya. Jadi penting kita itu memelihara rasa malu dalam diri kita, memelihara rasa haya dalam diri kita. Dan sekali rasa haya itu menipis, nah peluang untuk berdosa itu akan semakin banyak juga. Nah, itu yang disebut sebagai fujur gitu ya. Ketika tirai rasa malu kita itu kemudian sudah tercabik-cabik atau terobek. Saat itulah kemudian kita berbuat dosa. Nah, dosa itu uniknya kan punya banyak istilah ya. Nah, yang digunakan di sini itu adalah kata fujur. Nah, fujur itu berarti punya bisa mengandung beberapa pesan. Pertama adalah kita itu mengetahui hal-hal yang bisa merobek tirai rasa malu kita, gitu kan. Dan kita juga mengetahui hal-hal yang bisa meledak-ledak dalam diri kita. Ya, dosa itu, Bapak Ibu, kenapa kita menyesal setelah melakukannya? Karena seringkali kita lakukan itu tanpa kita sadari. Jadi ada impulsivitas gitu ya. Ada dorongan, ada ledakan. Maka kata fujur itu kan juga tadi kita sebut memiliki makna meledak-ledak gitu ya. Nah, dosa itu punya sifat meledak-ledak seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu tidak bisa apa namanya menahan ledakan itu. Nah, kapan kita bisa menahan ledakan itu dan kapan kita bisa mempertebal perisai rasa malu kita itu ketika kita memiliki yang namanya ada yang mau bantu yang namanya saya nge-freeze bukan nge-lag ya. Oh, baru saya mau tegur tadi ini ngelek ya. Sambil ada yang bantu tuh saat ada yang hayya alal falah itu sama enggak? Sama dengan apa? Mohon maaf ini saya kurang paham pertanyaan. Hayya alal falah itu sama dengan apa? Qad Tadi kan aflaha man. ngomong hayya, hayya itu kan malu, sama enggak sama Oh, hayya? bukan. Hayya itu ini mengajak kalau itu. Kalau itu mengajak. Kalau ini hayaun gitu ya. Itu artinya rasa malu. Nah, saya kira nanti qad aflaha man zakaha gitu kan, ada kata falah di situ yaitu sama ya betul. Tuh udah ada. Apa nih? Bisa Nah, ya betul wikoyah itu ya. Wikoyah itu kita bisa peroleh dari mana? apa itu Iko ya? Oh Nah, itu. apa itu wikoyah? Di sini ada masjid namanya Al Wikoyah. Eh, jadi kata wikoyah itu sebetulnya di ayat disebutkan ya. Al fa'alhamaha fujuraha Wattaqwa. wa taqwaha gitu ya. Jadi takwa itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya akar katanya itu adalah waqoyaki. Masdarnya adalah wikoyah gitu ya. Oh, Wikoyah itu adalah menjaga dan mengontrol. Jadi takwa itu kalau di soal
agama Islam dari SD kita kan diajarkannya mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya betul. Tapi itu lagi-lagi adalah mendefinisikan sesuatu berdasarkan kelazimannya. Seperti tadi ya, sawaha diartikan penyempurnaannya. Itu adalah definisi berdasarkan kelaziman. Tapi akar kata dari takwa itu adalah wakoyaki, artinya adalah menjaga. Ketika kita berhasil menjaga diri kita, nah itulah nanti kelazimannya adalah kita bisa mentaati perintah Allah dan kita bisa menjauhi larangannya. Oh, Tapi akar kata takwa itu adalah menjaga atau mengontrol. Pernah dengar ayat ku anfusakum wa ahlikum naro? ya pernah. Nah, itu satu tuh akar kata tuh dengan kata takwa. Jadi takwa itu karena wakoyaki ketika dia berubah dari bentuk kalimat perintah jadi ku. Nah, jadi kalimat perintah yang paling pendek itu takwa. Ki. Nah, ki kof doang pakai kasroh gitu ya. Nah, itu. Oh, Nah, itu jagalah diri kamu gitu ya. Berhati-hatilah gitu ya. Kontrol lah. Itu ki doang. Nah, itu itu udah jadi kalimat perintah. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati waqina azabannar. Ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa artinya waqina? Dan jagalah oh iya tiga benar. kaki gitu ya. Nah, itu Jagalah ya. ya itu sebetulnya akar kata dari takwa. Nah, wiqayah itu artinya adalah menjaga atau mengontrol. Jadi kata takwa ibu, bapak, dan teman-teman semua artinya adalah kita mengontrol diri kita. Kalau fujur itu sifatnya meledak-ledak, nah kita itu punya daya lain dalam diri kita yang diinstal sama Tuhan untuk mengontrol ledakan-ledakan itu. Itu yang disebut sebagai takwa, gitu ya. Maka fujur dan takwa itu sebetulnya bukan eh, langsung tentang baik dan buruk, gitu ya. Coba saya artikan apa depaknya itu apa ya? Dimulihkan padanya kejahatan dan ketakwaan gitu ya. Nah, yang ketakwaannya mungkin agak tepat gitu ya. Tapi kejahatan ini sebetulnya tidak langsung seperti itu. Gitu kan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan fujur, menginstal fujur dan takwa dalam diri kita dan itu sebetulnya tidak apa namanya mungkin tidak sinkron ya dengan kata sawaha itu sendiri. Masa Tuhan menanamkan keburukan dalam diri kita? Kan gitu ya. Oh, Masa Tuhan menginstal keburukan dalam diri kita? Kan itu itu mustahil ya. itu kan bertentangan dengan hikmahnya Allah, bertentangan dengan kebijaksanaannya Allah, gitu ya. Tapi yang Oh, ditanamkan sama Tuhan itu adalah apa? Kita punya kecenderungan ke sana, gitu. Tapi bukan kejahatan itu sendiri. Ya ini justru adalah bisa jadi kebaikan. Andaikan apa? Sawaha, kan gitu. Andaikan ada apa keseimbangan. waktu keseimbangan, betul. Wah. Heeh. Tapi kalau misalnya hilang kontrol keseimbangannya, nah ini kemudian baru menjadi apa namanya kejahatan seperti yang digambarkan oleh terjemahan Depa. Nah, apalagi kan kita penciptaannya kemarin kita terima asumsinya itu ahsanul kholiqin gitu ya. Ya kita tuh ahsan penciptaan kita itu dalam kebaikan sebetulnya bukan dalam keburukan. Maka Tuhan itu tidak mungkin menginstal keburukan dalam diri kita. Tapi kecenderungan untuk berbuat buruk itu ada. Dan nah itu jadi Tuhan mengilham. Jadi apa kita terjemahkan ya? Tuhan menginstal fujur dan takwa gitu ya. Ya, apa itu fujur dan takwa? Ya, fujur itu tadi sesuatu yang meledak-ledak dalam diri kita, yang bisa bahkan saking kuat ledakannya merobek tirai malu dalam diri kita. Dan Tuhan juga menginstal sesuatu yang bisa menetralisir daya ledak itu, yang bisa mengontrol daya ledak itu yang disebut sebagai takwa, gitu ya. Nah, makanya analoginya ya Tuhan itu ngasih gas sekaligus remnya dalam diri kita. Oh iya iya iya. Jadi kalau kita naik mobil itu kan kadang kita ya perlu kadang-kadang ngegas ya kita kadang-kadang perlu ngerem. Kalau kita pencet rem sama gasnya bareng-barang ya mobilnya nggak jalan Pak Bu dan teman-teman semuanya. Atau kalau kita ngegas doang ya bahaya kita bisa nabrak gitu kan.
Atau kalau kita ngerem doang gitu ya. Nah, itu makanya kenapa pernikahan itu penting ya dalam ajaran Islam. Jadi kan sebagian agama mungkin ada yang eh, mengharamkan pernikahan atau bahkan kalau membolehkan, kalaupun membolehkan tapi membolehkan dalam konteks sekunder. Sebetulnya makruh, tapi ya udahlah karena ini kelaziman tabiatnya manusia, tidak apa-apa mereka apa namanya menikah. Jadi menikah itu bukan anjuran, tapi kalau dalam Islam menikah itu adalah anjuran. Kenapa? Ya karena memang ada daya dalam diri kita itu yang mesti diaktualisasikan, yang mesti direalisasikan. Ada yang mesti digas dalam hidup ini gitu. Ya kan? Dan itu kalau kita tahan justru akan menciptakan apa? Menciptakan apa namanya? Kelainan dalam diri kita, menciptakan masalah-masalah baru dalam kejiwaan kita. Gitu. Jadi betapa seimbangnya gitu ya. Jadi agama ini seimbang, jiwa kita diciptakan seimbang gitu. Jadi maka Tuhan tuh perlu bersumpah demi keseimbangan itu. Ya Allah. Teman-teman semuanya. Nah, jadi kita perlu ngegas kadang-kadang dan kita perlu ngerem. Nah, ini siapa yang bisa menentukan? Yang menentukan itu kita tahu tujuan hidup kita kemana. Kita tahu jalur kita itu seperti apa. Kalau kita nggak tahu tujuannya dan kita nggak tahu tracknya seperti apa ya gas sama kontrolnya pun akan kebingungan. Gitu. Itulah kenapa sebetulnya perjalanan kajian kita itu masih panjang, gitu ya. Karena kita juga perlu nanti mengkaji gitu kan ayat-ayat berkenaan dengan tujuan hidupnya manusia, ayat-ayat yang menggambarkan tentang perjalanan hidup manusia. Karena kita perlu tahu track-track yang akan kita hadapi minimal yang berusaha digambar di apa namanya digambarkan oleh Al-Qur'an gitu ya tentang perjalanan hidup kita. Misalnya salah satu contohnya yang sangat unik dan mirip dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman inna hadainahu. Nah, ada yang bantu nggak ya? Saya lihat di kolom chat. Inna hada. Nikah wajib untuk menjaga keseimbangan gas dan remnya biar pas ya betul. Iya, ya betul. Jadi kontrolnya itu ya mungkin bukan lebih beyond daripada setir itu kali ya. Tapi lebih pada si supirnya gitu ya. Lebih pada supir. Jadi itu yang disebut sebagai jiwa. Jiwa itu ya supirnya itu. Supir yang apa namanya mengatur kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem, kapan harus ngebut gitu dan kapan harus pelan-pelan dan bahkan kapan harus tumaninah parkir gitu ya. Tidak menginjak apa-apa. Ya momen momen kosong gitu, Netral. momen netral gitu. Eh, makanya ada ayat lain yang menyebutkan inna hadainahu an-najdain. Betul ya, Bapak Ibu ada yang ingat ayat itu. Nah, apa yang disebut dengan najdain? Najdain. Jada. Na, jim dan dal. Najdain. Kalau terjemahan Depak dan kami tunjukkan kepada mereka, saya mau eh, perlu saya share nggak terjemahan Depaknya? Atau Ibu Bapak sudah bisa melihat sendiri? Itu ada tuh Pak Imam tuh dua jalan, dua Apa? giant, dua Nah, giant. dua jalan ya, ini kayak dua jalan. Tapi najdain itu nggak ada yang dipakai bukan subul, bukan sirot, bukan torik bahkan. Jadi itu najid itu berarti bukan sekedar jalan, Pak Bu. Jadi terjemahan kita pun sebetulnya ya mungkin karena pertimbangan nanti akan jadi panjang kali ya kalau misalkan mau terlalu spesifik. Tapi cara kita menerjemahkan pun bisa sangat berbeda gitu ya. Dan Al-Quran itu kan tidak sembarangan ketika menggunakan kata najdain itu bukan cuma sekedar jalan, tapi najd itu adalah sesuatu yang tinggi atau jalan yang menanjak gitu. Jadi apa? Jalan pertama yang perlu kita pahami itu adalah perjalanan kita itu menanjak. Ketika perjalanannya menanjak, nah, itu momen ngegas sama ngeremnya itu mesti lebih hati-hati lagi beda sama jalanan lurus. Betul nggak? Oh iya iya Ya iya. kan? Dan makna lain yang terkandung daripada jalanan menanjak itu adalah apa? Ini perjalanannya sulit. Jadi ada dua-dua jalannya itu ditunjukkan sama Allah.
Dan dua-dua jalannya itu adalah jalan-jalan yang sama-sama sulit. Jalan menuju kebaikan itu sulit, jalan menuju keburukan itu pun jangan kira mudah. Itu sulit juga. Hmm. Maknanya apa? Dua-duanya sulit, tapi kenapa yang kalian pilih itu adalah jalan keburukan? Loh, orang mau berbuat buruk emang nggak ada effortnya. Effort lahiriah dan bahkan effort batin. Kenapa? Karena dia akan mengalami azab dalam batinnya, gitu kan? Kecambuk ya. Berkecamuk gitu di dalam dirinya. Ya, itu juga kesulitan. Jadi dua-duanya adalah najdain, dua-duanya adalah jalan menanjak, dua-duanya itu menyesakkan buat kita. Tapi kenapa? Kalau dua-duanya itu equal sulitnya, gitu, equal menanjaknya, kenapa yang kita pilih adalah jalur yang Hmm. dulunya, kan gitu, ya. Nah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu, ya, poinnya adalah apa? Ya, kita menyeimbangkan diri kita, gitu ya. Kita mesti tahu kapan menggunakan gas dan kapan menggunakan rem dalam diri kita. Dan itu bisa kita peroleh ketika kita mengetahui apa tujuan kita dan bagaimana trek yang akan dan sedang kita lalui, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya takut ini nih, kayak dikejar-kejar ini. Kalau udah jam-jam segini nih. 631. Kayaknya Udah. nggak apa-apa, Mas. Ini aja nggak perlu terburu-buru deh. Insya Allah nih udah banyak yang menyesuaikan dengan metodenya mendalam. Ya, insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, maka fujur dan takwa itu mungkin ini analoginya mungkin akan mensimplifikasi ya. Tentu bahkan mensimplifikasi, menyederhanakan. Ya, karena fujur dan takwa itu lebih dalam daripada itu. Tapi yang jelas apa? Yang jelas eh, di dalam diri kita terinstall fujur dan takwa. Sekali lagi saya perlukan ini penting. Dan ini akan mengubah mungkin paradigma kita, melihat diri kita dan relasi kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Tuhan itu tidak pernah menanamkan keburukan dalam diri kita. Gitu. Ya, Bahkan hal yang buruk yang kita kira buruk itu semua ada hikmahnya. Gitu. Dan bahkan itu adalah kebaikan itu sendiri. Yang menjadi persoalan adalah sudahkah kita menjadi avatar untuk diri kita? Sudahkah kita menjadi pengendali yang baik untuk diri kita? Sudahkah kita betul-betul mengontrol diri kita dan mengeluarkan semua daya itu sesuai dengan porsinya? Itulah yang disebut sebagai khalifah. Itu kan itu yang dibanggakan sama Allah. Dan itulah yang disebut sama Allah itu bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Dan Tuhan sampai berani menjamin ini alamu malah ta'lamun gitu kan. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu apa? Ada daya kontrol itu. Nah, kita perlu menumbuhkan itu berdasarkan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita perlu menumbuhkan daya kontrol kita supaya apa? Supaya gas sama remnya itu seimbang. Nah, di terkait ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini, nah ada sebuah riwayat unik eh, yang dinukil dalam kitab-kitab hadis itu berkaitan ya dengan ayat ini, yaitu ayat wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya. Ya. Ini di Al-Baqarah ayat ke-70-an kalau saya tidak salah, gitu ya. Di situ Allah kan memberikan rentetan cercaan ya, cercaan kepada orang-orang Yahudi saat itu, dan sampai cercaan itu juga sampai di sini, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya. Dan yang dicerca sama Tuhan itu termasuk adalah siapa? Ummiyuna, orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak mengetahui kitab, maksudnya Taurat saat itu, dan kecuali apa yang mereka ketahui itu adalah angan-angan saja. Nah, di sini kan mungkin akan muncul persoalan tentang keadilan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mencerca orang-orang yang sebetulnya tidak mengetahui, orang-orang yang sebetulnya tidak bersalah, karena mereka nggak tahu, kok dicerca juga sama Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu ya. Paradoksnya ayat ini, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Mereka itu nggak mengetahui kitab, mereka pun bahkan tidak bisa baca tulis. Tapi kenapa kok ikut dicerca sama Allah Subhanahu Wa Taala?
Ada yang bisa bantu jawab? Ada. Ya, Tunggu. Silahkan, yang mau diskusi yuk, raise hand boleh, di kolom chat boleh. Pertanyaannya tadi apa, Mas? pertanyaannya, ya kan ini ada ayat dalam Al-Quran tuh yang agak unik sebetulnya. Kenapa? Di rentetan cercaan terhadap kaum Yahudi, nah salah satu cercaannya itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak mengetahui kitab Taurat. Nah, Persoalannya adalah Tuhan itu kalau Maha Adil seharusnya tidak mencerca orang-orang yang tidak mengetahui ini. karena karena tidak mau belajar, karena ada rem dan gas, karena tidak mau berusaha mencari tahu kebenarannya, karena ada perintah untuk belajar, karena nggak nurut sama nabinya. Al-Baqarah ayat 79, Iya, karena 70 ya, makanya sampai 70-an, 79 ya, makasih ya. Mbak perintah Mbak Mbak Ratih ya. hmm, menyukai orang yang bodoh, tidak mau tahu, karena orang yang nggak tahu itu karena nggak mau belajar, nggak mau berpikir. Kira-kira kaitannya sama ayat ini gimana? Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di kolom chat rame nih, orang yang semangat nih, Oh, karena mereka tidak mau menggunakan uangnya setelah diinstal olehnya. Karena kaum Yahudi orang-orang yang membangkang tidak taat. Karena ngikutin fujur, nggak pakai rem dalam hidupnya. Oh, fujurnya lebih dominan. nah, jadi uniknya gitu ya, yang menjadi persoalan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mencerca mereka karena itu merujuk pada instalan dalam diri kita. Jadi sebodoh dalam tanda petik ya, setidak tahu apapun kita tentang baca tulis atau tentang apa namanya kitab Taurat atau bahkan kitab Al-Quran juga, kita itu tidak bisa menjadi dalih untuk kita kemudian melakukan keburukan atau lebih tepatnya eh, mengeluarkan gas sesuka hati kita tanpa Oh, ada kontrol. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah telah apa? Telah menginstall itu dalam diri kita. Ada hal-hal yang kita itu tidak perlu sekolah untuk mengetahuinya. Itu udah nah, jadi installan buat kita. Nah, jadi sebetulnya ini persoalan bukan keadilan Tuhan. Ya ini kita semuanya sama, siapapun itu selama dia manusia, gitu kan? Ya dia itu pasti mengetahui hal itu. Entah kalian bisa baca atau entah kalian tidak bisa baca. baca. Maka orang yang tidak mengetahui kitab Taurat pun masuk dalam cercaannya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mereka itu dulu tahu ulama-ulama Yahudi itu mengharamkan riba, tapi mereka melakukan riba. Oh iya, iya. Kira-kira untuk mengetahui mereka itu berbuat buruk, Anda perlu sekolah atau tidak? Nah, Orang-orang yang misalnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perkataannya, itu adalah hal yang buruk. Itu kalian perlu sekolah atau tidak? Istilah Al-Quran itu sepertinya mau bilang seperti itu. Kan tidak perlu sekolah ya. Kita bisa mengetahui keburukan itu, yaitu betul-betul kita pahami dalam diri kita. Kita punya peranti itu. Ya. Kalau dalam kajian yang lebih serius itu disebut sebagai kajian moral deontologi. Istilah sih ya. Nah, moral deontologi itu kayak gitu. Ketika kita punya kompas sebetulnya dalam diri kita, kita tanya ke dalam diri kita. Nah, ini baik atau buruk? Ada kebaikan dan keburukan itu yang betul-betul sudah kita pahami dan diinstal sama Tuhan dalam diri kita. Itu yes. baiknya Tuhan gitu ya. Ini betul-betul bukan cuma diciptakan, tapi kita diciptakan juga dengan kompas dalam diri kita untuk mengetahui ya mana-mana keburukan dan mana-mana kebaikan. Atau dalam terminologi kita lebih tepatnya mana-mana yang perlu diatur gas sama remnya gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi saya ingin memperbaiki atau apa namanya citra syahwat ya atau citra amarah dalam diri kita. Bahwa syahwat dan amarah itu tidak langsung berkonotasi negatif, tidak langsung berkonotasi Buruk. buruk. Tapi apa? Buruk itu ketika kita itu tidak memiliki keseimbangan. Ya, pentingnya keseimbangan sampai Tuhan itu bersumpah wama sawaha gitu kan. Nah, Begitu juga akal berarti ya, nggak selalu baik. iya begitu juga akal itu tidak selalu.
baik. Ini agak kontroversial mungkin ya. Ya, tapi ya begitu. Ya, sama seperti takwa. Takwa itu ya juga sebetulnya kalau misalkan tidak di apa namanya, nah ada dua macam takwa ya. Nah, takwa yang ada takwa yang apa namanya merupakan nanti jadi rumit saya khawatirnya gitu ya. Ada takwa dalam pengertian penggunaan Al-Qur'an ya. Kadang-kadang takwa itu ketika dihadapkan dengan fujur yang dimaksud itu adalah apa? Adalah sesuatu yang perlu diseimbangkan gitu ya. Sesuatu yang perlu Jadi diseimbangkan. analoginya seperti gas dan rem. Tapi Ya. takwa itu kadang-kadang ketika dia tidak dihadapkan dengan fujur, dia itu adalah hasil dari keseimbangan itu sendiri. Saya Oh, ulangi ya, saya sebetulnya khawatir menghindari ini karena saya takut malah justru memperumit. Jadi ada dua macam takwa. Takwa ketika dihadapkan dengan fujur, ya dia itu tidak bermakna baik melulu, tidak gitu ya. bermakna baik terus ya. Oke. Tidak bermakna baik terus. Kenapa? Karena itu adalah rem. Yang kalau ngerem terus kan nggak baik ya, kan gitu. Nah, itu emang kenapa akal itu juga tidak selalu baik, gitu kan. Oke. Nah, tapi ada takwa yang kadang-kadang digunakan ketika dia tidak dihadapkan atau disandingkan dengan kata fujur. Itu adalah hasil dari keseimbangan itu sendiri. La'allakum tattaqun atau misalkan eh, orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan surga-surga atau bahkan surganya orang bertakwa itu kan bertingkat-tingkat dalam istilah Al-Qur'an ya. Ada orang Ya. bertakwa itu hadiahnya itu adalah surga. Ada surganya pun ada yang apa ada yang sungai-sungai gitu ya dan segala isinya. Ada juga takwa yang makin tinggi lagi, indah malikin muktadir. Jadi udah nggak penting sungai-sungai itu, tapi dia berada di sisi Tuhan, gitu ya. Dan itu Hmm. mungkin itu sudah tidak bisa tergambar lagi seperti apa kebahagiaannya, gitu kan. Jadi takwa itu bertingkat-tingkat. Nah, ini takwa yang seperti ini yang tidak disandingkan dengan kata fujur ini adalah takwa sebagai hasil dari keseimbangan. Nah, takwa yang menjadi poin di ayat surat Asy-Syams ini adalah takwa yang merupakan lawan dari kata fujur. Tujuh. Nah, nah, jadi agak kontroversialnya bahkan kata takwa dan kata akal itu juga tidak melulu baik. Baik dan buruknya itu bergantung pada keseimbangan. Seimbang. Jadi kalau terlalu akalnya terlalu ini banget gimana tuh? Iya, kalau over gitu nanti jadi orang-orang yang overthinking gitu ya. Atau misalkan ada istilahnya rohbaniun dalam istilah agama yang lain gitu ya. Orang-orang yang misalkan tidak menikah sama sekali gitu ya. Oh Ada iya. orang yang zuhud sama sekali gitu. Nah, itu dalam apa namanya cerita sejarah kan masyhur ya, Bapak Ibu dan mungkin teman-teman sekalian juga sudah sering dengar bagaimana ada orang zuhud yang meninggalkan keluarganya cuman dengan dalih ibadah dia tinggal di dalam goa sementara istrinya itu mengadu sama Nabi, saya sudah tidak punya keuangan, saya sudah tidak punya apa namanya Hmm. pemimpin dalam rumah saya, gitu Iya, kan. iya. Akhirnya Nabi samperin itu orang, emang ada yang lebih bertakwa di antara kalian selain saya? Oh, Apakah saya tidak bekerja? Apakah saya tidak menikah? Apakah saya tidak mengurus rumah tangga saya kan gitu? Nah, itu kan Allah. pesannya Islam gitu ya. Oh itu semua harus seimbang. Ya, nah, nggak diciptakan untuk tinggal di goa. Ya khalifah itu harus masuk ke dalam dimensi sosial gitu ya, dalam dimensi Wah, dahsyat, dahsyat. masyarakat. Makanya sebagian menganggap bahwa ayat ini ya, ayat ini juga menekankan pentingnya kita itu melakukan perubahan itu dalam diri kita gitu ya. Perubahan itu dalam individu kita. Bahwa apa? Bahwa perubahan individu itu tidak melulu bergantung pada perubahan masyarakat. Jangan suka cari-cari alasan gitulah intinya ya. Kita itu Ya. kan kadang-kadang ketika mau berubah baik, ah enggak saya lingkungannya nggak dapat lingkungan yang baik. Ah saya circle-nya ini circle-nya kurang kurang ini nih kurang mengantarkan saya pada kebaikan. Jangan melulu menyalahkan lingkungan. Kenapa? Karena di dalam diri Anda ada instalan untuk menjadi pribadi yang baik. Gitu. Di dalam Sesuai. diri Anda itu ada hujah yang sudah sempurna. Jangan sampai kita itu kemudian seperti orang Yahudi tadi yang tidak baca itu akhirnya menyalahkan keadaan gitu kan karena tidak Oh, bisa baca tulis akhirnya saya itu seharusnya tidak disalahkan dong. Nggak begitu logikanya. Di dalam diri kita itu ada hal-hal yang yang kita ketahui itu ya Allah itu akan menghisap kita berdasarkan pengetahuan kita
berdasarkan pemahaman kita. Makanya ilmu itu mendatangkan tanggung jawab ya. Nah ini beratnya ilmu nih, makanya kita kalau udah kajian gini ada tanggung jawab juga buat kita gitu kan untuk berubah. Jadi, tapi orang-orang yang berani mengambil resiko, mengambil tanggung jawab juga akan memiliki makom yang lebih tinggi lagi. Gitu ya. Ini kita ini makanya berilmu itu sebetulnya mengambil resiko, bukan cuma tentang belajar. Kenapa? Karena paradigma kita dalam ilmu itu adalah amal, kan gitu. Jadi di setiap ilmu kita, wah, ya. Tapi karena memang manusia itu eh, bisa mencapai makom yang sangat tinggi, ya makanya kita juga harus mengambil resiko yang lebih tinggi lagi. Gitu kan. Nah, berilmu itu adalah tentang juga mengambil resiko. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jangan sampai kita menjadi pribadi yang mencari-cari alasan saja, gitu ya. Kenapa? Karena di dalam diri kita Tuhan telah menciptakan kompas, Tuhan telah mengilhamkan loh, ya. Saking diistimewakannya Anda, kita semuanya itu Tuhan sampai berbicara langsung dengan kita, tapi kita mungkin tidak sadar. Itu yang membedakan ilham dan wahyu ya tadi. Nah, ilham itu terinstall dalam diri kita, sudah diminumkan sama Tuhan. Ya, kita tidak perlu minum lagi gitu. Kan istilah kata ilham itu kan meminum ya, menelan. Ya Tuhan sudah menelankan itu kepada kita. Tuhan sudah meminumkan itu pada kita. Bahasa sekarangnya sudah menginstal itu dalam diri kita, gitu ya. Yang Nyuapin ya. perlu kita ketahui dasar-dasarnya itu yang kita lakukan. Jujur itu baik. Itu berkata jujur itu penting, ya. Amanah itu baik gitu kan, itu kita lakukan yang kayak gitu-gitu, emang kita perlu apa namanya, meskipun nanti kalau kita punya circle tentu kita akan terbantu itu persis, ya. Dan saking pentingnya circle itu, saking pentingnya lingkungan itu, bahkan ya iman itu juga berpengaruh sama circle itu gitu kan. Tapi katakanlah kita ada dalam situasi yang tidak mendukung kita, itu juga tidak menjadi alasan buat kita kemudian bisa eh, Berbuat baik. menjadi alasan kita kemudian tidak berbuat baik justru. Berbuat baik. Ya, Iya, iya, iya. gitu ya. Jadi kata takwa itu menunjukkan bahwa yang ketika dia disandingkan dengan kata fujur, dia itu tidak selalu, makanya saya kalau menerjemahkan fujur wa taqwa itu agak sensitif tuh kalau diterjemahkan sebagai Allah mengilhamkan kebaikan dan keburukan dan kebaikannya. Nah, sekarang tuh udah diperbaiki juga terjemahannya. Jadi keburukan dan apa terjemahan dipakai nih? Keburukan dan ketakwaannya gitu ya. Cuma ketakwaannya itu apa kan maknanya gitu ya. Ketakwaan apakah maksud ketakwaan itu mentaati perintahnya dan larangannya gitu kan. Itu kan kelazimannya ya, betul. Tapi ketakwaan yang maksud tadi tuh daya kontrol itu ya. Nah, itu apa namanya sistem gas itu adalah sistem rem dalam diri kita. Dan ini menggambarkan sebetulnya bahwa banyak sebetulnya konotasi-konotasi yang terkesan positif jika dia disandingkan dengan hal-hal yang terkesan negatif, dia itu sebetulnya tidak positif-positif banget gitu ya. Nah, kenapa? Karena eh, apa namanya tergantung pada pengendaliannya, gitu ya Bapak Ibu. Nanti jadi saya ini sedikit promosi ini ya, nggak apa-apa ya Mas Imam ya. Aman, aman. Kita punya kajian self awareness itu yaitu pendalaman terhadap tiga potensi jiwa ini. Bagaimana kemudian tiga potensi jiwa ini sebetulnya tidak melulu membawa kita pada kebaikan, tapi kebaikan itu akan tercipta ketika kita mencapai titik equilibriumnya, ketika kita mencapai titik keseimbangannya. Iya, iya. Ya, itu. Nah, sudah selesai nih sumpah kita. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sumpah kita sudah selesai. Sumpah maksudnya sumpah yang di muat Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'annya itu sudah selesai sampai di ayat ke-8 gitu kan. Alhamaha fujuroh itu bukan sumpah kan? Itu bukan sumpah, itu tadi tafsiran kan saya bilang. Itu Iya. ikutan dari wa nafsi wa masawaha. Apa tafsiran dari sawaha itu? Fa Oh, alhamdulillah takwaha gitu kan, karena Tuhan telah menciptakan ini secara seimbang, maka wujud dari keseimbangan itu adalah fujur dan takwa Pak. Mohon maaf, fujur itu bukan keburukan,
kalau itu adalah keburukan, dia tidak bisa menafsirkan dari keseimbangan itu. Tapi karena ini adalah tafsiran dari keseimbangan, maka kita bisa paham bahwa kata fujur di sini itu bukan keburukan. Kata fujur di sini adalah sesuatu yang apa? Yang meledak-ledak saja dalam diri kita. Cuman itu bagus kalau misalkan dikontrol, kalau misalkan mencapai titik keseimbangannya. Iya, 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 iya. Kalau dia buruk, maka dia itu tidak dideklarasikan oleh Allah sebagai sesuatu yang seimbang. Jadi penciptaan Tuhan itu sudah seimbang dalam diri kita. Tuhan tidak menginstal Wah, keburukan dalam diri kita. Saya perlu wah, mengulang-ulang ini, mungkin agak melelahkan ya. Tapi ini apa penting menurut saya. Kenapa? Karena ini mungkin akan berpengaruh sama cara kita hidup nanti gitu ya. Dan itu sebetulnya pesan intinya Islam. Jadi Islam itu mungkin teori apa namanya, tindakannya itu berporos pada hal ini gitu. Dan itu membedakan mazhab kita Islam ya, asal agama kita dengan agama-agama yang lain mungkin. Dalam teori suluk gitu kan, dalam teori spiritual, perjalanan menyempurna gitu kan. Itu bukan tentang kita semedi dan apa namanya, eh, kemudian menjauhkan diri dari syahwat-syahwat kita, tapi justru berada dalam kondisi-kondisi kita mengontrol syahwat kita gitu kan. Bahkan puasa itu semuanya dari 1 tahun cuma 1 bulan gitu kan. Itu menunjukkan betapa ya perlu ada keseimbangan-keseimbangan antara dunia dan akhirat lah, istilah sederhananya. dahsyat, dahsyat. Siap, siap. Sudah banyak pertanyaan nih, Mas, di Oh kolom iya, chat. Saya izin baca sedikit-sedikit. Tapi kami akan mendahulukan yang raise hand ya. Kalau ada yang nanti raise hand mau nanya silahkan. Tapi sambil nunggu yang mau nanya raise hand, Bu Yumna nih banyak banget pertanyaannya, jadi boleh raise hand. Tapi kalau enggak saya baca-baca dulu. Dari yang menarik nih Ustadz, gimana menumbuhkan dan mengasah kompas tersebut? Apa yang harus utama dikendalikan akal, perasaan, atau hati yang menjadi rem dan gas apa ya Ustadz? Tadi sudah itu sebenarnya. Ilmu tingkat tinggi nih butuh konsentrasi dan kesungguhan. Iya betul betul. Saya kalau di kajian bersama Mas Azir nggak bisa tuh ngedip ya, enggak lah, nggak bisa ah, melek saya. jangan jangan kebanyakan bercandanya Mas Imam. Ya, butuh kesungguhan untuk memahami. Maksudnya takwa dalam makna rem tidak selalu tepat jika tidak menghasilkan keseimbangan. Begitukah? Ustadz kalau tidak menikah itu apa tidak dosa? Saya punya kawan laki begitu. Kadang niatnya mau nikah tapi belum ketemu jodoh. Gimana dong? Takwa dalam makna hasil yang baik jika Satu-satu nih, menghasilkan. yang mana nih Mas Imam yang perlu kita Nanti kan sambil baca juga tuh Mas Azir nanti jawab aja. Saya ini dulu Eh, biar biar oke oke refresh. oke Kan teman-teman oke. intinya belajar berpikir melakukan yang boleh aja. Intinya semua tata kehidupan itu akan baik jika kita bisa mengontrol diri. Ustadz sepertinya perlu dibuat kajian khusus dan dilengkapi slide. Dari Pak Ustadz saran saya mau belajar tapi takut konsekuensinya. Oh ini tadi benar-benar feedback dari yang Mas Azir jelaskan nih. Ustadz izin bisa nggak ya dibuat dalam bentuk konseptual apa yang sudah disampaikan mungkin. Yang baru hadir ini sudah ketujuh sebenarnya pembahasan surat Asyam ini udah pertemuan yang ketujuh ya. Jadi memang tadi saya bilang ya, harus fokus memang mindful. Memang value kita di kajian healing bersama Quran, khususnya yang memaknai ayat-ayat Quran ini, kita butuh mindful. Karena kajiannya meaningful insya Allah ya, kita berharapnya seperti itu. Di dunia yang serba cepat, scroll-scrollnya cepat, attentionnya terhadap sesuatu cepat, nah kita menyuguhkan sesuatu yang beda. Yang kalau bisa kita nggak banyak scroll-scroll, fokus ya, me time bersama ayat Quran, makanya healing bersama Quran. Jadi biar sama Quran kita bisa healing. Di mana itu belajarnya self awareness. Oke, buat kajian self awareness-nya saat ada nanti tanggal 29 atau 30 Juni ya, offline tapi di Jakarta. Tempatnya belum kami umumkan tanggal 29 atau 30 Juni ya. Tapi bukan oleh kami, oleh komunitasnya beliau. Saya juga termasuk yang bantu-bantu di situ. Namanya Mawara ya. Ma.wa.ra. Manusia welas asih dan rasional. Jadi kalau mau ikut tuh nanti offline tanggal 29 atau 30 free. Free ya di Jakarta free. Paling bawa air minum aja sendiri masing-masing.
Lalu bagaimana actionnya? Wah, ini banyak nih. Nah, untuk yang jawab, silahkan. Tapi sebelum dijawab, jadi cocok nih yang baru hadir, perlu ya kita ikut apa kajian seperti ini. Ini karena mau selesai nih surat Asy-Syams. Kemarin banyak yang minta Al-Fatihah tuh karena apa namanya? Karena setiap hari kita baca. Cocok nih ya kalau apa namanya? Kita buat kajian yang meaningful, yang mindful gini ya. Saya baru gabung. Nah, ya. Coba nanti di grup itu eh, minta ke Mas Abbas untuk di-share lagi ininya, link YouTube-nya, kajian dari pertama sampai ke 6 sampai kemarin itu. Jadi setiap weekend memang ada. Offline-nya tadi di mana? Ustaz? Di Jakarta Selatan, insya Allah. Insya Allah di Jakarta Selatan. Boleh ditanyain di grup aja nanti ya. Atau ikut follow Instagramnya Mawara, nanti diupdate di situ. Jika ada. Ah, oke, Ustadz silahkan jawab yang mana dulu terserah. Oh, Saya ada yang dari ini share ya, nih. dari yang 639 ini ya, yang enam tiga Ya. sembilan. Coba satu-satu kita scroll ke bawah. Saya dari tadi tuh nyari ke atas gitu. Oh ada Tapi yang, ada yang raise hand nih. Tadi saya dijanjikan oh yang raise gitu. hand duluan. Oh ya udah. Boleh ya? So, Ah iya, boleh boleh boleh. monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf, aduh saya telat. Ini saya baru ikut 2 kali ya, kemarin sama hari ini. Dan Masya Allah. dari catatan saya sudah dapat 89 halaman dari keterangan berapa ayat gitu aja ya. Saya bersyukur. Masya Allah. Saya senang sekali dari penjelasan Pak Ustadz. Lalu pertanyaan saya ini kan di kesimpulan itu di ayat 9 bahwa sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Pertanyaan saya, bagaimana kita berlatih untuk menyucikan jiwa? Sementara jujur ya manusia memang sudah sama Allah sudah dikasihkan satu paket, sudah diciptakan satu paket dengan nafsu. Mengendalikan nafsu itu tidak semudah kayak kita ngerem mobil. Bagaimana caranya itu Pak Ustadz? Itu aja. Mungkin kita memang latihan ya Pak Ustadz ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bu. Wah, to the point ya. Mantap nih pertanyaannya. Iya, menggambarkan juga beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Ya, sebetulnya. Ibu Nana kalau nggak salah tadi. ya. Salam kenal Ibu, terima kasih. Catatannya boleh di-share Bu. Saya juga mungkin nanti inspirasi-inspirasi yang Ibu peroleh gitu ya. Saya juga tidak bisa dapat inspirasi lagi gitu dari catatan Ibu. Masya Allah udah 9 halaman gitu ya dari 2 ayat gitu. Itu menunjukkan betapa sebetulnya mungkin kita itu kalau mengikat makna itu ya, ya itu sebetulnya bisa jadi panjang gitu ya. Dan kita itu sebetulnya punya semuanya bakat menjadi penulis sebetulnya. Kalau memang asalnya kita memberikan spare waktu untuk apa namanya menuliskan hal-hal yang terlintas di benak kita. Ya, ada ilham-ilham tadi ya, yang kita nggak tahu datang dari mana. Nah itu Allah turunkan itu, tapi karena kita tidak catat, mungkin akhirnya itu jadi ya berlalu begitu aja. Nanti orang yang lebih serius gitu ya. Ini kan tentang keseriusan. Jadi ketika ada ide, ilham, inspirasi yang muncul di benak kita, ada orang nyeriusin gitu inspirasi itu. Ada orang cerita udah lewat aja begitu ya. Nah, salah satu bentuk keseriusan yang pertama itu kita tulis dulu gitu. Suatu saat mungkin ini akan menjadi apa namanya eh, hal yang ya merubah hidup kita gitu ya. Siap. Persoalannya tadi Bagaimana kontrol mengontrol nafsu? nafsu itu tidak semudah ngegas rem itu persis betul ya. Jadi saya pun dari awal sudah menekankan yang kita bicarakan ini mudah, ini masalah lidah ini ya. Ini masalah lidah ini kan nggak ada tulangnya ya. Jadi kita ngomong ini mungkin cenderung mudah. Tapi jujur Bu, sebetulnya saya juga terazab dari sisi batin. Kenapa? Karena makin kita kesini makin berat gitu ya tanggung jawabnya. Apalagi sudah kita ungkapkan seperti ini. Eh, Tidak mudah betul. Saya memvalidasi itu, saya mengkonfirmasi itu, saya mengafirmasi itu adalah perjalanan tidak mudah. Itulah kenapa perjalanan kita itu digambarkan tadi ya oleh Al-Quran itu sebagai najdain. Najdain itu perjalanan meninggi. Ketika kita makin tinggi, perjalanan itu makin menyesakkan gitu. Akan makin banyak ujian dan cobaannya. Dan iman itu akan terlihat ketika kita itu telah memperoleh cobaan istilahnya
Nabi Yusuf sekalipun, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya yang sudah mencapai makom Nabi, itu ketika digoda dalam kondisi privat bersama Zulaikha itu sampai wahamma biha gitu ya. Gimana ayatnya di surat Yusuf itu? Di Nabi Yusuf itu wahamma biha. Jadi Nabi Yusuf itu menginginkan itu juga. Tapi beliau melihat burhan Robi gitu. Beliau melihat apa namanya, ada cahaya Tuhan di situ. Sampai akhirnya apa, beliau bisa mengontrol itu. Gitu ya. Nah, ada hal-hal itu yang memang susah untuk dikontrol. Bukan cuma persoalan nafsu antara lawan jenis ya, suami dan istri gitu ya. Tapi hal-hal yang sederhana itu kan juga susah dikontrol. Misalnya gibah nih ya. Gibah kan kayak gitu juga kan. Itu kadang-kadang kita bersyahwat susah tuh. Kalau udah dengar satu orang ngegibah, bukannya kita pengen ngingetin, itu kayak gatel juga. Oh iya iya bener nih, iya bener. Iya itu loh kayak gitu. Itu susah dikontrol gitu ya. Nah, itu perlu pada pembiasaan. Nah, pembiasaan itu kalau dalam eh, metodologi suluk para ulama kita, dan itu berawal dari hadis, itu biasa dimulai dari 40 hari. Gitu kan. Nah, kita mulai itu dengan sesuatu yang kecil-kecil selama 40 hari. Tangga-tangga itu kan saya sering bilang analoginya ya. Mungkin ada yang baru ikut ya. Kalau kita mau naik ke tujuan yang sama, yang tinggi, ini kan Najdain itu perjalanan tinggi kan gitu. Ya. Kalau kita bisa kita bisa bikin apa namanya berbagai macam bentuk tangga. Ini ada yang orang Gorontalo nih. Saya dulu pernah ke Gorontalo tuh ada namanya benteng Jepang atau benteng apa gitu ya. Nah, itu anak tangganya tuh banyak. Nyampe di atas tuh nggak terlalu sulit. Kenapa? Karena anak tangganya kecil-kecil. Bayangkan kalau anak tangganya tuh misalkan setengah meter. Tujuannya Oke. sama. Tujuannya sama mau ke ujung, tapi effortnya lebih susah mana? Iya, ya. Langkahnya harus ini ya. Langkahnya ya itu bukan cuma melangkah, kita harus manjat gitu kan. Bukan melangkah lagi. Nah, itu pentingnya untuk apa? Membuat langkah-langkah kecil, membuat tangga-tangga kecil dalam perjalanan spiritual kita. Kita mulai dari yang zarroh-zarroh. Faman ya'mal miskola zarrotin khairon Ya, yarah. Pak. Jadi zarroh itu bagian yang kecil-kecil gitu ya. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu. Yang kecil-kecil tapi konsisten gitu kan. Nah, bagaimana cara memulainya? Kita biasakan ya. Puasa itu kenapa harus 30 hari gitu kan? Nah, itu juga sebagian ulama bilang ya karena itu bentuk pembiasaan. Ketika kita sudah terbiasa melakukan hal baik selama 30 hari, 40 hari, man akhlasa lillah gitu kan. Man akhlasa lillah arba'ina yauman gitu kan. Jarot min yanabi al min yanabi akulubihi jaratil hikmah min yanabi al an yanabi al kulubihi ila lisanihi, kalau saya tidak salah hadisnya begitu. Allah akan mengalirkan hikmah. Barang siapa yang mengikhlaskan diri selama 40 hari, Allah akan memancarkan hikmah dari dalam hatinya menuju lisannya. Gitu kan. Nah, itu bentuk-bentuk apa? 30 hari, 40 hari itu semuanya adalah contoh-contoh bentuk pembiasaan. Jadi kita perlu momen pembiasaan. Nah, puasa yang kita lalui baru-baru ini sebetulnya itu adalah bentuk pembiasaan. Seharusnya kita setiap kali melewati bulan Ramadan, kita memiliki suatu kebiasaan baru yang baik. Kenapa? Karena kita telah mengulangi itu selama 30 hari. Momentum ya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya tidak perlu bulan Ramadan, sekarang pun kita bisa memulainya. Doa, kita punya doa yang menurut kita itu mengagumkan, bisa merubah hidup kita, itu bisa jadi wiridan kita, misalnya ya. Nah, itu kita lakukan selama 40 hari berturut-turut. Nah, hmm, saya ini bukan saya yang bilang gitu ya, para ulama dan bahkan di hadis gitu ya. Tapi coba dipraktekkan mungkin ada perubahan dalam hidup kita. Mungkin ada gas-gas yang akan lebih terkontrol dalam hidup kita. Atau misalnya kita mau, kemarin kan kita sebut langkah pertama itu adalah sadar gitu ya. Dan sadar itu diperoleh dengan tafakur. Bagaimana metode tafakurnya? Itu adalah dengan melakukan muraqabah, muraqabah, musyaratoh, muraqabah dan muhasabah. Ya udah, kita lakukan 40 hari itu. Muraqabah, musyaratoh, muraqabah dan muhasabah gitu kan. Apa itu musyarotoh? Musyarotoh itu kita mensyaratkan kebaikan dalam diri kita. Satu nggak apa-apa, banyak lebih bagus. Tapi kalau memberat nggak usah, gitu ya. Satu aja, misalkan musyarotohnya kita setiap hari, hari ini saya tidak mau berkata
bohong, gitu ya. Nah, kita bikin murokobahnya. Murokobahnya apa? Murokobah itu menjaga. Kita jaga gitu setiap hari itu kita mawas diri kita. Kita berbuat bohong atau tidak. Nah, di akhir hari kita bikin muhasabah gitu ya. Kita bikin evaluasi berapa kali saya bohong. Kalau misalkan checklist bohongnya kosong, berarti alhamdulillah bersyukur. Hari kedua diulangi lagi. Sampai 40 hari mungkin ada sesuatu yang lain dalam hidup kita. Itu ya. Hmm. Menghilangkan, kalau kita terbiasa dengan perbuatan buruk, menghilangkan ketagihan terhadap perbuatan buruk itu juga kita bisa gunakan dengan metode 40 hari itu. Gitu kan. Pelan-pelan gitu ya. Apa ya, yang penting itu kan identifikasinya, yang penting itu adalah introspeksinya gitu ya. Makanya nanti yang kita mau tekankan di workshop kita atau di kajian self awareness kita itu adalah memfasilitasi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya itu untuk melakukan introspeksi diri terhadap daya-daya yang ada dalam dirinya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mana yang kira-kira kurang seimbang. Dan itu akan berpengaruh tuh ketika Bapak Ibu berhadapan dengan suatu masalah. Jadi Ibu, siapa tadi saya lupa, Ibu Nana kalau saya tidak salah ya. Betul Bu, itu tidak akan mudah gitu ya. Tapi apa namanya, bukan berarti mustahil. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketika Tuhan telah mengamanahkan hal ini pada kita, berarti memang Tuhan itu yakin kita bisa mencapai hal itu. Nah, bagaimana caranya? Jangan ambil step-step yang besar gitu ya. Kenapa? Karena step besar itu mungkin di awal-awal kita bisa lakukan, habis itu kita langsung capek dan bahkan kita tidak mau beribadah lagi. Tuh, tuh. Jangan ngoyo ya. Iya, ya, ya bahasa Mas Imam, jangan ngoyo gitu ya. Jangan karena efeknya akan lebih bahaya kalau kita betul-betul, misal ada orang yang misalkan pertama saking pengennya menapaki jalan spiritual langsung setiap hari itu 1.000 rakaat, cuman 5 hari nggak mau ibadah sama sekali Pak. Iya, bahaya Iya, itu iya. bahaya. Jadi jangan bikin langkah yang terlalu besar, gitu ya. Bikin langkah-langkah kecil tapi Tuhan lihat istiqomahnya, kan gitu. Pelan-pelan Pak Sopir lah ya. Stabir, fa'budhu wastabir gitu kan. Ibadah itu harus ada kesabarannya. Nah, ibadah yang disertai dengan itu akan lebih nikmat gitu ya, akan lebih indah dan kita akan lebih mencol dan Tuhan tuh akan lebih ngelihat apa konsistensinya. Kenapa? Karena apa namanya husnul khotimah itu sama sekali sulit ya. Itu bukan persoalan mudah gitu ya. Masya Allah. Karena sekarang kita baik, suatu saat itu kita bisa mengalami tikungan putar balik gitu. Yang ya itu kita mesti betul-betul minta sama Allah supaya kita diberikan husnul khotimah itu. Nah, cara kita bisa mengontrol keadaan husnul khotimah ini ya kita dengan cara kita melakukan itu perlahan-lahan tapi konsisten. Istiqomah itu penting. Kalau kita tidak istiqomah karena kita sudah kelelahan di duluan, menghabiskan effort kita saking terobsesinya. Setan itu kan kayak begitu. Kira-kira kenapa Allah bilang, ini nggak apa-apa ya, saya jadi agak panjang ya. Ini nih bahayanya kalau kita bilang satu, ntar kita nyabang lagi ke yang lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Eh, Kira-kira kenapa Allah berfirman, la tatabi khutuwati syaiton. Kenapa tuh? Pernah dengar ya, khutuwati syaiton itu? Sering dong baca di Al-Quran. Ya, Khutuwat itu apa? Khutuwat. lah langkah ya. Iya, langkah ya, diartikan langkah. Tapi sebetulnya kata khutuwat itu bukan langkah. Oh, Khutuwat itu dari kata khot itu apa? oh garis apa? Nah, nah, jadi setan itu bikin garis-garis kecil gitu, gitu ya. Setan itu Oh, kalau mau menggoda kita, itu dia nggak langsung pakai sesuatu yang besar. oh, Pelan-pelan dia bikin agendanya gitu. Ini ini nih profesor bidang manajemen ini. Jadi kekuatan manajerialnya setan itu luar biasa hebat. Jadi dia akan bikin rambu-rambu gitu, hut-hut, hat-hat, garis-garis haluan yang kecil-kecil yang bisa kita ikuti. Setan itu oh, nggak langsung merangkap kita dalam hal-hal yang besar. nipu ya? Iya, nipu itu dari hal yang kecil gitu ya. Jadi nggak apa namanya, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi kita meremehkan dosa-dosa kecil kan kayak begitu.
Akhirnya kita nggak sadar jadi dosa besar gitu ya. Itu kerjaan setan itu, jadi yang kecil-kecil dulu gitu ya. Yang pertama dari apa, tidak jujur dulu, tidak jujur ntar berubah jadi korupsi gitu kan. Ya, Ya, maksudnya dari yang kecil-kecil seperti itu. Nah, setan itu kita mau nandingin setan yang bekerja secara kecil-kecil dengan langkah yang besar-besar, habis kita, Pak. Habis kita, Bu. Kalau kita melawan langkahnya setan dengan langkah yang besar, itu malah jadi godaan setan lagi. Pas kita lagi ibadah 1.000 rakaat, coba lihat, cuman kamu, orang-orang lain pada tidur, kamu ibadah 1.000 rakaat, masya Allah, gitu kan? Wow, udah mulai itu, udah mulai kita ngerasa paling alim gitu ya, udah mulai kita ngerasa paling apa namanya? Ya, itu kalau kalau langkah kita besar-besar gitu ya, itu makanan setan itu. Dan makin tinggi pohonnya tuh anginnya makin besar. Kalau misalkan pohonnya itu kita bikin besar tapi nggak punya akarnya, tinggi, akarnya nggak ada, gitu kan? jatuh. Wah, itu habis itu berhadapan dengan angin. Yang kita bangun tuh akarnya dulu, pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Nah, momen kecil-kecil seperti itu, jadi ketika kita berbuat baik selalu ada muhasabahnya, gitu kan? Nah, setan itu paling kesel gitu. Kalau misalkan ada momen-momen muhasabah dalam diri kita, momen-momen tobat. Tuhan itu, setan itu selalu ingin supaya kita itu menunda-nunda tobat kita, gitu kan. Dan ketika kita menunda tobat kita, kita ada di ujung sakaratul maut gitu ya. Dan itulah yang tadi saya bilang, kenapa husnul khotimah itu penting gitu. Jadi dia mau mengulur-ngulur sedemikian rupa dan dia telah bersumpah la ugwiyannahum ajmain, semuanya illa ibadakal mukhlasun, ya kan? Kecuali orang-orang yang bukan ikhlas, bahkan telah diikhlaskan oleh engkau. Jadi orang Hmm. yang aman dari setan itu adalah orang-orang yang telah diikhlaskan. Ini ikhlas aja, jadi orang yang ikhlas pun masih bisa kena hot-hotnya setan gitu ya. Langkah lah, jadi langkah itu disebut sebagai langkah gitu kan. Itu ada kata hot itu. Kita perlu bikin garis-garisnya itu. Jadi ketika setan bikin garis-garis, kenapa kita tidak juga bikin garis-garis itu? Jadi jangan terburu-buru. Kita bikin itu zarroh, zarroh gitu ya. Ini sama pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan, apa yang harus utama dikendalikan, akal, perasaan, atau hati? Tergantung kondisinya. Tadi sekali lagi saya bilang, ada kondisi-kondisi di mana ya kalau kita terlalu pakai akal itu justru jadi kontraproduktif gitu ya. Ini karena semuanya Bapak Ibu semuanya udah dewasa di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu apa namanya lagi, ya jangan deh. Contoh itu mungkin terlalu ini ya, eh, terlalu ini apa namanya, terlalu vulgar nanti. Ya, misalnya kita lagi dibikinin masakan gitu ya sama istri kita, gitu kan. Terus kita mau makan makanan itu. Kalau kita terlalu pakai akal makanan itu, kita akhirnya mikir macam-macam, Pak. Bu. Ini tadi kemasukan lalat atau enggak? Ini tadi ada cicak lewat atau enggak? Ini tadi dimasak kayak itu yang ada biasa kita nggak dikasih makanan lagi. Kalau kita bisa makan itu ya kita kadang-kadang perlu apa? Kita perlu menggunakan, ya sudah, syahwat makan itu kita pakai, gitu kan. Syahwat makan gitu kita pakai, ya kita makan. Itu akan lebih apa namanya, menghangatkan suasana gitu ketimbang kita menggunakan akal kita aja. Apa ada situasi-situasi juga yang kita perlu menggunakan akal kita. Jadi apa yang harus utama dikendalikan ya tergantung, semuanya itu utama, itu yang menjadi poin kita gitu kan. Nah, cuma memang kalau ternyata hasil, ya ini pentingnya hasil identifikasi ya. Kita perlu mengidentifikasi diri. Kalau ternyata memang bar syahwat kita terlalu besar, berarti yang utama dikendalikan buat kita itu adalah misalnya akal. Kalau bar amarah kita itu terlalu tinggi, ya berarti yang, kalau misalnya akal kita terlalu tinggi, berarti mungkin kita punya masalah di syahwat. Syahwat itu yang perlu ditingkatkan, gitu kan. Atau amarah, kita terlalu sering dibully sama orang, berarti mungkin apa namanya, amarah kita yang perlu ditingkatkan. Gitu. Kenapa? Oh, Supaya biar orang, seimbang ya. ya Bar, supaya orang, barnya iya, biar supaya seimbang. orang tidak menzalimi kita gitu kan. Tidak semena-mena sama kita. Ya itu apa yang harus utama dikendalikan, ya kita perlu ada identifikasi terhadap kondisi jiwa dan kondisi eksternal kita. Berarti itu sama menjawab pertanyaan yang Bu Nur Hayati, Mas. Tiga potensi jiwa apa aja? Berarti tadi ya akal, syahwat, dan amarah. Gitu ya. Iya betul, iya betul. Hmm.
Dan itu tiga-tiganya nih harus balance, nggak akal dulu, nggak akal gitu ya, over gitu ya. Tapi nggak syahwat juga yang over, nggak juga amarah. Iya, iya. Mantap, mantap. Siap, siap. Saya lagi baca sesuatu komennya yang mungkin kadang niatnya mau nikah tapi belum ketemu jodoh. Insya Allah, Insya Allah kalau itu di luar kendali kita, itu di kendalinya masnya mungkin atau mbaknya. Amarah bukannya termasuk syahwat saat katanya. Iya itu agak beda ya, ya agak beda memang antara amarah dengan syahwat. Jadi bergairah dengan marah itu beda ya. Jadi, Oh, ya, kalau misalnya sudah mulai ketangkep gitu bedanya di mana ya, ya seperti itu bedanya gitu. Jadi marah itu eh, lebih kepada ketika kita itu ingin mendobrak sesuatu. Kalau syahwat itu ketika kita ingin melepas sesuatu, gitu ya. hmm. Jadi jadi syahwat itu tentang melepaskan. Kalau amarah itu tentang mendobrak. Jadi ada halangan. Jadi ada halangan tuh kita mau tembus. Itu namanya marah. Tapi kalau syahwat itu kayak jalanan turun. Nah, kita lost di situ. Gitu ya. Nah, itu namanya apa namanya syahwat. Jadi syahwat iya memang sekali lagi ini sangat erat. Bahkan di setiap syahwat itu mungkin masih ada porsi-porsi akal. Di setiap amarah juga masih ada porsi akal. Di setiap akal masih ada porsi syahwat dan masih ada porsi amarah gitu. Nanti kita bahas tuh di pembahasan falah ya kan qad aflaha man zakaha dengan ada macam-macam kebebasan. Nah, kebebasan itu ya gitu ada kan rilis ya. Ketika kita merilis itu kadang-kadang yang kita rilis itu akal, yang kita rilis itu syahwat. Ada yang kadang-kadang kita rilis itu marah. Cara kita merilis, melepaskan syahwat itu ketika kita itu misalnya berada di jalanan turunan gitu, loss gitu ya. Melepaskan syahwat amarah itu ketika kita berhadapan dengan barrier gitu ya. Nah, melepaskan akal itu ketika kita itu berhadapan dengan situasi-situasi yang rumit, situasi-situasi yang perlu pertimbangan teliti gitu ya. Nah, itu ya, jadi cara kita merilis itu beda-beda. Makanya syahwat sama amarah itu juga berbeda dari sisi itu. Kenapa? Karena kondisi yang kita hadapi pun berbeda-beda. Makanya daya yang kita miliki pun berbeda-beda untuk menghadapi kondisi-kondisi itu. Iya, iya, iya. Ada orang penyakit dalam psikologi itu yang suka dibully, bukan Suka suka di, membuli, bukan suka membuli loh. suka dibully. Iya, gitu kan. Nah, di situ sebetulnya yang bermasalah itu apanya? Syahwatnya atau amarahnya? Syahwatnya itu betul, dia itu dia itu kesukaan dia, itu gairahnya dia, gitu kan. Oh, Nah, tapi di situ yang kurang itu berarti apa? Marahnya dia, marah. amarah. Jadi itu beda ya. Jadi tidak semua selalu syahwat itu adalah amarah gitu. Saya cuma mau menunjukkan betapa bagaimana syahwat itu beda sama amarah. Ya, Ya, mungkin nanti spesifiknya karena saya khawatir justru makin rumit gitu ya karena ini perlu pada beberapa pengantar mungkin ya. ya, ya, Yang ya. di Jakarta mungkin nanti kita bisa kopdar lah. Iya, iya, iya. Intinya semua tata kehidupan itu akan baik jika kita bisa mengontrol diri dan disiplin. Ya, kurang lebih begitu. Jadi daya kontrol kita itu perlu seimbang. Aduh, Oke. mohon maaf ya ini kalau misalkan tapi karena tadi kata Mas Imam kita begini aja modelnya, ya sudah saya jadi agak tenang ini. Ini kan karena kita Itulah. ya sebetulnya Semoga. seharusnya kita selesai ini ya surat Asyams itu hari ini. Saya sebetulnya juga sudah ya slide-nya juga sudah selesai sampai akhir sih. Ini sampai walayah ubaha ini kan. Sedikit lagi sebetulnya perjalanan kita. Kenapa? Karena nanti setelah itu kan ada jawaban sedikit spill kali ya. Ya. Setelah ini kan jawaban sumpah. Di sumpah itu beruntun-runtun sampai ayat ke-8. Nah, ayat ke-9 tuh baru ada jawaban sumpahnya. Itu tujuan dari sumpah itu. Kan sumpah itu dalam bahasa Arab ada jawab sumpahnya. Misalkan demi Allah ya apa? Ya apa Oh, yang demi Allah gitu kan? Demi ayah dan ibuku apa yang demi ayah dan ibuku? Demi matahari, demi bulan, demi jiwa apa? Terus terus apa? Poinnya. Nah, ini poinnya itu ini. Qad aflaha man zakaha. Maka kenapa surat Asy-Syams itu adalah surat tentang tazkiyah.
gitu kan. Karena memang poin dari sumpah-sumpah itu adalah qad aflaha man zakaha. Setelah ini dan waqad khaba man dasaha, ini juga poinnya sebagai lawan dari waqad aflaha man zakaha. Nah, setelah itu baru masuk kepada contoh dari orang-orang yang gagal menumbuhkan jiwanya, gagal mentazkiyah jiwanya. Jadi surat Asy-Syams itu ada 3 strukturnya ya. Yang pertama itu sumpah, yang kedua poin dari sumpahnya, dan yang ketiga contoh dari orang yang melanggar poin apa yang eh, tidak merealisasikan poin dari sumpah itu. Jadi ada 3 struktur yang terhadap yang ada di dalam surat Asy-Syams. Saya kira itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah melanjutkan kajian-kajian kita, dan lebih dari itu semua, mudah-mudahan semua kajian kita ini bisa terinternalisasi dalam diri kita. Mohon doanya jika ada Bapak Ibu yang berhasil melewati tangga-tangga spiritualnya, supaya orang lain juga bisa merasakan momen syukur seperti yang Bapak Ibu atau teman-teman semua rasakan. Saya pun berbicara ini cuma dalam momen untuk saling mengingatkan, belum tentu dan bahkan belum tentu juga ada di tangga-tangga spiritual yang lebih maju daripada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi saya mohon juga doanya supaya bisa terus konsisten menapaki jalan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Imam ya. Ya, Wassalamualaikum ya, amin ya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah. Mohon maaf juga nih kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak sempat dijawab. Insya Allah di kesempatan yang Siap. akan datang. Terima kasih Mas Azir, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's this feeling I know it's gonna be okay, cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me, and I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover